Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Bapak, kami dari kelompok Night Ranger atau kelompok 15. Eh, kami kami ada bertiga yang salah satu anggota, saya sebagai salah satu anggotanya. Saya Amal Rifari dengan NIM 22 1152 2032 sebagai moderator, dan rekan saya. Saya Shoki Nabi Marwa dengan NIM 221152-3012. Saya Alvarino Svedrilio dengan NIM 2311522005. Di sini kami akan menjelaskan tentang game yang kami buat. Yang pertama itu saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari gamenya. Game ini nih ter, Game ini terinspirasi dari Plants vs Zombie yang bisa dikatakan sedikit berbeda. Mungkin ada ada dengan sesuai dengan permintaan Bapak, seperti dari aktornya, ada darahnya, ada itunya. Cuman yang berbeda di sini dari Plants vs Zombie itu ada di beberapa karakter dan di bagian penyelesaian gamenya. Terus game ini tuh bertujuan, oh ya, tujuan untuk game ini tuh mempertahankan desa dari serangan eh, penjarah yang berusaha merebut wilayah. Yang bisa dilihat untuk bagian penjarah atau di Plants vs Zombie itu di bagian zombinya itu ada di sebelah kanan, dan orang yang bertahannya itu di bagian sebelah kiri. Dan untuk yang akan diserang oleh penjajah tuh itu seperti rumah-rumah, ada 5 rumah yang di sebelah kiri itu. Kalau ada penjara yang masuk itu bakalan mengurangi darah, da, bahkan mengurangi darah atau poin yang yang bisa bikin kalah. Mungkin sekian dari saya. Lanjut akan dijelaskan oleh Shoki. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu eh, penjelasan aktor dan skema alur dari game Shoot sendiri. Untuk aktor pertama yaitu player. Player merupakan aktor yang digerakkan dengan tombol kiri dan kanan untuk bergerak menyerang zombie. Selanjutnya yaitu zombie. Zombie yaitu aktor yang menyerang daerah player. Terdapat 5 turunan yang akan dibedakan dengan waktu penyerangan nantinya. Selanjutnya yaitu Defender. Defender merupakan aktor yang berperan sebagai archer menembak zombie di jalurnya masing-masing. Terdapat 4 turunan archer. Selanjutnya yaitu Resistor. Resistor adalah aktor yang berperan untuk sebagai pengawal dengan jangkauan serangan jarak dekat. Terdapat 4 turunan resistor. Selanjutnya yaitu healer, yaitu aktor yang penjaga lahan yang dapat membantu menambah uang desa untuk memanggil 3 aktor pembantu. Uang desa tersebut didapatkan dari hasil eh, mengalahkan lawan sendiri. Untuk skema game, pertama, player spawn di field sebagai penjaga pertama. Kedua, yaitu tiap zombie dibunuh akan menambah cost sebanyak 25. Cost digunakan untuk membayar pemanggilan para helper untuk mengalahkan zombie sendiri. Game berlangsung selama 3 menit dengan wave kemunculan zombie. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Shoki. Selanjutnya yaitu ada demo game. Di bagian demo game akan dijelaskan oleh Alfa.
Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini Alfa akan menjelaskan demo dari game ini. Yang pertama, ini adalah halaman pertama atau istilahnya halaman landing page kalau bilang web. Jadi ini ada judul game kami itu Night Shoot. Jadi seperti yang dijelaskan di awal bahwa Night Shoot ini tuh game mirip Plants vs Zombie, tapi bedanya di sini ada aktor yang bisa digerakkan, aktor utama yang bisa digerakkan itu player, tapi di halaman utama ini nggak ada gambar playernya. Jadi player tuh bisa digerakkan ke atas ke bawah untuk menembak zombie. Nah, untuk bagaimana melihatnya, kita langsung saja mulai demo gamenya. Pertama ini kita masuk ke button start dulu. Terus ini ada pemilihan 3 level. Kebetulan kami juga sudah mengoding tiga tiga skenario untuk masing-masing level. Jadi ada tombol back untuk kembali ke halaman tadi, tombol start, kita masuk ke level 1. Nah, ada hitungan awal 3, 2, 1 baru zombie masuk ke field. Nah, untuk penjelasannya kita pause dulu. Ini ada tombol pause, ada tombol back. Jadi tombol back ini kita langsung kembali ke choose level. Jadi eh, ada di sini tuh ada beberapa tombol. Yang pertama ada untuk memanggil para defender, ada tombol untuk memanggil para ini ya ini defender, ini resistor, defender itu archer, kalau resistor itu para kesatria, dan ini ada healer atau penjaga lahan. Jadi di awal game itu hanya costnya masih nol. Jadi kita nggak bisa manggil defender manapun, akan muncul notifikasi not enough cost to buy this character. Jadi kita dengan kursor kiri kanan untuk menggerakkan playernya dan dengan tombol spasi kita bisa menembak para zombie. Jadi nanti per satu zombinya dibunuh itu costnya bakal nambah 50. Sebenarnya untuk mekanisme keseimbangan gamenya sendiri itu belum terlalu kami sesuaikan seperti damage dari masing-masing peluru dari playernya ataupun dari para defender ataupun resistornya. Tapi di sini untuk mekanisme keseluruhan dan permintaan seperti yang Bapak minta, mulai dari inheritance, implementasi, kelas induk dan kelas anak itu secara keseluruhan sudah kami terapkan. Tombol spasi untuk menembak, jadi zombinya langsung. Kalau untuk damage dari player sendiri itu terhitung kuat. Lalu untuk pertama itu rekomendasikan untuk ngambil healernya dulu. Jadi healer ini per sekian detik dia bakal nambahin keuangan dari desa untuk memanggil para helper atau pembantu dari si player ini. Nah, kita bisa nge-summon di sini, di sini. Jadi strateginya itu mirip Plants vs Zombie. Kita harus pandai-pandai untuk menempatkan para kesatria agar bisa melindungi desa. Nah, itu tadi terlihat animasi dari si zombie untuk menyerang para archer. Kita pertama kita mengusahakan skenario menangnya dulu. Jadi kita pertahankan dulu selama 3 menit untuk melihat bagaimana akhir dari game ini. Bersabar selama 3 menit untuk melihat end dari gamenya. Nah, intinya tuh di sini tuh mungkin kalau secara garis besar tuh emang masih ada cuma 2 bentuk, yaitu aktor para defender atau archer yang berbentuk seperti pemanah, dan para resistor itu yang berbentuk seperti prajurit biasa. Nah, ini kekuatan zombinya sudah mulai meningkat, tidak bisa cuma sekali tembak lagi, dan itu akan terus meningkat sampai di akhir-akhir menitnya. Jadi, harap bersabar terlebih dahulu untuk 3 menit ke depan. Jadi kalau untuk pewaktuan itu sendiri dalam codingan
itu memanfaatkan perhitungan frame. Jadi untuk per 1 detik itu hitungannya 60 frame. Maka kalau untuk membuat 3 menit berarti 180 detik dikali 60 frame karena 1 detik itu dihitung sebagai 60 frame. Nah, ini sudah zombie yang terakhir, di mana zombie yang terakhir ini lumayan kuat, tapi karena format atau algoritma keseimbangan dari gamenya. Nah, ini dah. Ini skenario you win-nya. Jadi setelah 3 menit itu kita akan terhitung menang. Nah, kita bisa kembali di sini. Oh iya, gamenya terhenti. Maaf, untuk skenario win-nya harus dimulai dari awal. Nah, selanjutnya kita masuk ke skenario lose atau kalah. Jadi sengaja di sini kami men-style city health-nya cuma 100 karena setiap zombie yang lolos ke sisi paling kiri atau sisi perbatasan desa itu akan mengurangi city health sebanyak 10 atau keamanan kota harusnya. Ini di sini kalimatnya belum diperbaiki. Jadi di sini tuh city health atau keamanan kota itu akan berkurang hingga nol. Kalau misalnya keamanan kotanya sudah tidak ada, maka nanti kita akan hitung sebagai kalah dan green food-nya akan terhenti. Di sini akan kembali otomatis menjadi run lagi. Kita perhatikan para zombinya lolos dulu. Nah, di sini para zombie yang telah sampai di ujung itu akan memberikan penanda khas desa mereka sendiri kepada desa kita. Jadi per satu zombie yang lewat itu akan berkurang 10, ini jadi 60, lewat lagi 50, lewat lagi. Nah, ini zombinya berdatangan hingga semuanya jadi nol. Nah, ini tulisan game over. Zombinya akan terus menyerang sampai katanya tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, itu tadi demo game dari kelompok Night Ranger, dimana mungkin demonya emang belum 100% bisa dikatakan sempurna, tapi kan untuk terhitung game kami mencukupkan sampai di sini. Terima kasih dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Alfa. Sekian dari presentasi ini. Oh, ada pertanyaan dari Bapak atau mungkin boleh dikasih ke ketua kelompok kami Alfa Bapak. Eh, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.